أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang mengikuti kajian langsung di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti di kediaman masing-masing. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir tahlili ayat yang akan dikupas surat Al-Baqarah ayat 7. Inilah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun adzim. Hatamallahu, Allah telah mengunci ala qulubihim, atas kalbu mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, gishawa, dan di atas penglihatan mereka ada tutup. Walahum, dan bagi mereka adab yang berat. Bagaimana menjelaskan ayat ini? Kalau penjelasannya sepintas, seakan-akan yang menutup, yang mengunci kalbu, menutup pendengaran dan penglihatan itu sepenuhnya Allah. Sehingga manusia tidak bisa, tidak ada sebab, tidak ada pertimbangan mengapa ditutup. Karena itu mari kita ayat ini dalami supaya kita dapat gambaran. Caranya kita dengan menghubungkan dengan ayat-ayat lain di surat lain. Namanya munasabah. Munasabah itu menjelaskan korelasi antara ayat. Kita kembali dulu ke dasarnya. Kufur itu sudah dijelaskan pada kuliah sebelumnya adalah menutup. Kufur. Kaf, fa, ro itu menutup. Orang kafir itu orang yang menutup. Apa yang ditutup? Yang pertama, menutup akal. Akal itu pikiran, nalar, daya kritis, kelogisan atau logika, itu akal. Yang kedua, yang ditutup itu qalbu. Jadi ada dua pintu yang ditutup. Akal dan qalbu. Qalbu memiliki dua hal, yaitu rasa dan ruhani. Az-zauq itu rasa atau emosi, ar-ruhi itu ruhani atau spiritual. Jadi kesimpulannya ada tiga yang ditutup itu. Pikiran, perasaan, ruhani. Pikiran, perasaan, ruhani. Dengan ungkapan lain, intelek, emosi, spiritual. Tiga itu tutup. Dua tempat, tapi tiga pintu. Tempatnya dua, akal dan kalbu, pintunya tiga. Itu ditutup. Nah, siapa yang menutup? Manusia sendiri. Makanya orang-orang kafir menutup dirinya. Jadi orang-orang kafir itu menutup dirinya, dia menutup pikirannya. Tidak, kan pikiran dibagi dua, ada yang pikiran tertutup, ada pikiran terbuka, open minded, terbuka. Nah, dia memilih tertutup, padahal ada dua pilihan.
Apakah berpikir terbuka atau berpikir tertutup? Dia berpikir tertutup. Apakah dia merenungkan dengan keperasaan, dengan renungan, tuh, dengan mendialogkan dengan sanubarinya, atau a priori? Ketika a priori, itu artinya menutup. Menutup 2 tempat, 3 pintu. Karena di akal hanya 1 pikiran saja, sedangkan kalbu 2. Jadi lebih detailnya apa? Orang-orang kafir menutup dirinya dari apa yang mereka tutup? Mata. Lebih detail. Kenapa mata? Mata ini adalah gerbang pertama untuk berpikir, kan berpikir itu berdasarkan data. Data itu berdasarkan apa yang dilihat. Namanya to observer. Observasi ini dari bahasa Arab, absoro kalau bahasa Arab. Itu bahasa Inggris dari bahasa Arab. Nah, kalau mata tidak bisa melihat data, melihat objek. Yang kedua, pikiran sendiri. Pikiran itu sumbernya dari penglihatan. Yang ketiga, perasaan. Ini kan Allah memberikan perasaan yang halus, yang jernih, yang bening. Itu namanya nurani. Perasaan yang halus. Apalagi? Masih ada 2 lagi. Nurani. Nurani itu cahaya yang tersimpan di dalam hati. Nurani itu dikata nur. Nur itu kan cahaya. Bersifat cahaya di dalam hati. Dan yang di depan, telinga. Jadi kalau gitu, orang-orang kafir itu menutup detailnya itu telinga, mata, pikiran, perasaan, nurani. Ya tutup. Apa yang ditutup? Pesan Al-Quran yang menjelaskan tidak ada Tuhan selain Allah, yang menjelaskan bahwa Muhammad utusan Allah, menjelaskan Al-Quran adalah kitab Allah, menjelaskan ada hidup setelah mati. Itu ditutup. Nah, karena ditutup, sebetulnya Allah itu tinggal melanjutkan saja. Karena kamu mengambil sikap menutup dirimu sendiri, maka nanti Allah mengunci. Dengan demikian, nggak sepenuhnya Allah, ada kontribusi, ada andil, ada saham yang dilakukan manusia terhadap dirinya. Jadi sekarang ketika membaca ayat khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci kalbu mereka. Mengapa Allah kunci? Karena mereka bersikap tertutup terhadap dirinya. Apa yang mereka tutup? 2 tempat. Akal kalbu, 3 pintu. Apalagi yang ditutup? Ini sarana-sarananya. Telinga atau pendengaran, mata atau penglihatan, pikiran yang ada di akal, perasaan dan nurani yang ada di hati. Tuh. Mengapa kita tidak otomatis Allah? Nanti Allah jadi pihak tertuduh di akhirat. Ya Allah, kenapa hati kami dikunci? Padahal kalau tidak dikunci kami menjadi orang Islam, kami beriman. Kata Allah, lah siapa yang memulai mengkondisikan kamu menutup akal dan kalbu? Menutup 3 pintu, lengkapnya ini. Telinga, mata, pikiran, perasaan, nurani. Jadi Allah nggak bisa digugat. Oh, Allah sudah jelas dari sekarang. Itu. Nah, inilah ayatnya. Itu. Penjelasan, itu ada ayatnya. Tuh, nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walakot dan sungguh benar-benar zarokna kami telah menyiapkan di jahannama untuk dimasukkan ke dalam jahannam kasiron banyak minal jinni dari jin wal insi dan manusia, jin dan manusia. Siapa yang oleh Allah digiring masuk ke dalam jahanam itu, lahum mereka memiliki qulubun, memiliki kalbu, la yafqahun, tidak digunakan untuk memahami. Gitu. Jadi manusia yang tidak menggunakan kalbu itu menggunakan tadi, mengembangkan ketajaman perasaannya, kepekaan intuisinya, renungannya. Kan kalbu ada dua, ada emosi dan spiritual. Itu. Walahum, dan mereka pun memiliki ayun, mata. Ayubsirun, tidak digunakan untuk melihat. Biha, dengan mata itu. Jadi punya mata tidak digunakan. Walahum, dan mereka pun mempunyai azanun, telinga. La yasmaun, tidak digunakan untuk mendengar. Biha, dengan telinga itu. Maka saya kasih judul, hati tak meresapkan, mata tak melihat, telinga tak mendengar, akal tak berpikir. Ulaika, mereka kal an'ami, seperti ternak. Nah, inilah yang di ayat lain digambarkan manusia mengalami degradasi, penurunan. Jadi ayat itu harus kalau hanya satu udah kurang lengkap, harus dilihat jaring labahnya, koneksinya aja tuh kemana, ke sini, gitu. Baca semuanya, telaah semuanya pelan-pelan, kuasai kata demi kata. Tuh, ulaika kal an'am, seperti ternak. Inilah yang dimaksud di dalam surat At-Tin. Summa rodadnahu, kemudian kami mengembalikan manusia asfala safilin, pada kedudukan posisi yang sangat rendah. Jadi dari atas diturun. Nah, manusia itu sudah tinggi. Karena diberikan akal, manusia memiliki akal, memiliki kalbu, memiliki kelengkapan panca indera. Tapi karena tidak digunakan, maka mengalami degradasi, penurunan. Seperti apa? Ya turun. Al-an'am, seperti ternak. Apakah sama dengan ternak? Enggak. Seperti ternak, tetap manusia. Balhum, bahkan mereka adolu, lebih buruk, lebih jelek dibandingkan dengan ternak. Kalau ternak memang sejak dari awal dirancang sesuai dengan, kalau kucing dengan kekucingannya. Gitu. Tapi manusia kan dengan kemanusiaannya tapi tidak berjalan di hadapan Allah lebih rendah. Sekarang mungkin terlihat sama saja, tapi nanti begitu pindah ke alam kubur akan Allah perlihatkan. Ulaika, mereka, mereka itu al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Al-ghafilun bisa berarti lupa, lalai, abai. Tentang apa? Itu tentang bimbingan Allah, panduan Allah. Tentang kamu akan menghadapi kematian. Setelah kematian kamu akan menghadapi, kalau tidak dibimbing kamu akan mengalami kesulitan berat. Tuh. Jadi sekarang tergambar mengapa
dalam ayat khatamallahu ala qulubihim. Nah, ini ayat yang menggunakan berbagai fasilitas itu tidak digunakan. Yaitu apa fasilitas itu tadi? Kalbu, mata, telinga, hati, mata, telinga. Kita lanjut. Nah, orang-orang kafir mereka seperti ternak, bahkan lebih buruk tadi yang tadi sudah diuraikan. Ini ayatnya tadi. Secara khusus, lahum itu mereka memiliki kulubun kalbu. Kalbu itu bukan limpa, bukan. Itu mah sisi biologis, itu bagian daripada struktur anatomi. Bukan. Itu fungsi yang untuk merasa, fungsi untuk kerohanian. Fungsi kerohanian itu manusia itu bisa merenungkan tentang dirinya, tentang keyakinan tentang Tuhannya, lalu dia memproyeksikan dirinya bagaimana saya akan berhadapan dengan malaikat yang mencabut nyawa, saya akan mengalami satu peristiwa sakratul maut, saya akan melewati pintu, kematian itu pintu, lalu berada di seberang. Nah, kalau itu kemudian dihayati, maka dia memiliki kecerdasan rohani. Tapi ini tidak cukup. Karena orang-orang yang bukan muslim juga ada yang sampai ke sini kesadarannya. Cuma tidak didasarkan kepada Allah satu-satunya Tuhan. Nah, itu problem berat. Itu problem berat di situ. Kecerdasan rohani tidak, orang-orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat ada yang sampai ke tingkat itu. Cuma kerangkanya bermasalah dari sisi apa, bagian yang paling berat apa? Fondasi itu. Fondasinya harus la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di luar itu tidak diterima sama Allah. Karena Tuhan itu hanya Allah. Yang selain Allah dianggap Tuhan, tapi bukan Tuhan. Kasihan dia nganggap Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan, dianggap Tuhan. Siti Maryam bukan Tuhan, dianggap Tuhan. Siddhartha Gautama, mereka juga menyebut tokoh. Gitu. Yang kedua, walahum, dan tadi mereka memiliki ayun, itu satu alat yang sangat strategis, yaitu untuk mengamati. Untuk pengamatan itu adalah melihat dengan detail, dengan lengkap, itu namanya observasi. Yang lihat apa? Bisa objek, bisa kegiatan, bisa berbagai koneksi antara objek dan kegiatan, orang, barang, tempat, bisa diamati. Kaitan dengan ciptaan Allah, bisa mengamati alam. Observasi itu salah satu pintu untuk mendapatkan ilmu, termasuk ilmu tentang kealaman, ilmu sosial. Kemudian tadi sudah diuraikan, mereka memiliki alat itu telinga. Telinga itu adalah bagian penting, tetapi di balik telinga itu yang perlu adalah pendengaran. La yasma'una biha. Mereka tidak bisa menyimak. Dan karena itu mereka disebut ternak. Nah, dalam keadaan seperti itulah deklarasi mereka tidak menggunakan, mereka dianggap mengalami seperti ternak, maka kita bisa memahami Allah mengunci. Apakah tiba-tiba Allah mengunci? Ya enggak, nanti ada ayat lain dari ujung. Enggak tiba-tiba Allah mengunci. Itu kalau dia sudah sampai tingkat tidak lagi melihat alternatif. Udahlah, yang benar ini yang saya temukan dari leluhur. Tapi ketika dia masih mempertimbangkan, itu artinya belum terkunci. Nanti kita lihat ayatnya berikutnya, akan saya tutup dengan ayat itu. Nah, untuk menjelaskan mereka terkunci, Allah menggunakan 3 istilah. Pertama, Allah menggunakan sumun tuli.
Nah, terkunci itu maksudnya tuli, sumun. Kenapa dia tuli? Sebetulnya punya telinga, tapi tidak digunakan tadi. Maka al-mutnya sumun. Yang kedua bukmun, bisu. Kenapa tidak bertanya? Mengapa tidak dialog? Mengapa tidak mencari? Kan mencari itu dimulai dengan komunikasi. Komunikasi itu ada dua. Verbal communication, non-verbal communication. Ketika komunikasinya verbal, bicara. Kenapa nggak bicara? Dia nanya. Kenapa diem? Yang ketiga, umyun. Umyun itu buta. Nah, inilah gambaran khotama tuh ini konkretnya. Kan terkunci itu lah. Jadi orang itu menjadi tuli, bisu, buta. Padahal sebetulnya tidak tuli untuk hal-hal untuk melihat kehidupan itu. Tidak buta. Tidak bisu. Kalau urusannya tentang dunia, vokal. Nah, apa dampaknya? Fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Allah dengan keriduan. Kalau sekadar kembali, semua orang juga kembali kepada Allah. Tapi ada yang kembali diterima, ada yang kembali ditolak. Ada yang kembali dengan alur yang benar, ada yang kembali yang salah jalan, menyimpang, sehingga tidak sampai ke tujuan. Naudzubillah, gitu kira-kira penjelasannya. Nah, ini dihubungkan ayat 7 ini dengan ayat 18. Kan ini masih Al-Baqarah juga. Itu yang saya lebih sering menggunakan memahami ayat itu munasabah, korelasi. Tadi berapa ayat dihubungkannya? Padahal kita fokusnya Al-Baqarah ayat 7. Dihubungkan tadi dengan Al-A'raf ayat sama-sama Al-Baqarah lompat ke 18. Itu. Nah, orang-orang kafir, tuli, bisu, dan buta. Sehingga mereka tidak bisa kembali. Tadi, ini yang disebut dengan tuli itu sumun. Ini sumun itu tuli. Bukmun, bisu. Umyun, itu buta. Masya Allah. Ini multi cacat ini. Kalau sampai ini terjadi, karena ada 3. Ini luar biasa. Gitu. Pantas tidak bisa kembali. Inilah yang dimaksud dengan khatamallah. Allah mengunci. Tadi kalbu, pendengaran, penglihatan. Jadi konkretnya ini. Dikunci itu jadi sumun, bukmun, umyun. Sumun, bukmun, umyun. Tuli, bisu, buta. Ini sedikit santai saja lah di pesantren. Ini kadang-kadang di pesantren itu ada satu nuansa yang sebetulnya sumbernya bukan dari Islam. Tiba-tiba ayat ini jadikan mantra. Saya nggak bisa nerima dulu ya. Katanya, kamu puasa 40 hari, tapi harus tirakat. Untuk apa? Kita bisa tidak terlihat sama orang. Jadi kita untuk apa? Wah, kita jadi orang yang sakti. Gitu, berada di tengah-tengah orang banyak, tidak melihat. Nah, jadi yang dibaca ini ayatnya. Sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu terus dibaca berulang-ulang sampai puasa tirakatan supaya kita bisa sakti. Enggak, saya nggak ikutan. Itu apalagi yang paling mudah itu katanya nanti ya pokoknya untuk sesuatu yang sifatnya sakti gitu ya. Penyimpangan nggak gitulah ayat Quran yang saya pahami. Nah, kita lanjut, lah itu biarkan saja. Ada ayat lain, ini pada Quran, ya ayat Quran, surat Muhammad, surat ke-47, ayat 23. Orang-orang kafir, pendengaran mereka ditulikan. Penglihatan mereka, ternyata dikunci itu, tadi dikunci,
selain sumun, bukun, umyun, tuli bisu buta, ternyata ada kalimat lain yang menyebutkan memang ditulikan, dibutakan. Kenapa ditulikan dan dibutakan? Karena mereka mengambil keputusan bersifat a priori, tertutup, tidak mau tahu. Gitu. Kalau terus dalam kondisi itu, ya sudah kata Allah, teruskan saja kamu sekalian. Benar-benar tuli, benar-benar buta. Gitu. Jadi, tidak ujung-ujung, tidak tiba-tiba Allah mengunci itu. Ulaika mereka adalah alladzina orang-orang la'anahumullah, Allah telah mengutuk mereka, melaknat mereka, lalu Allah menjadikan, mentulikan, Allah lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan, ditulikan pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Itu. Nah, semakin tergambar ini. Nah, karena itu, karena dia diberi pikiran tidak digunakan, diberi telinga tidak digunakan, diberi mata tidak digunakan, lalu bersikap a priori, tertutup, merasa sudah tidak ada upaya untuk merenung, berpikir, lalu dia mengambil keputusan untuk tidak, Muhammad salah, udah tidak mau tahu, pokoknya keliru saja, salah saja. Nah, maka Allah memberikan penilaian. Itu manusia yang paling, makhluk yang paling buruk. Jadi orang kafir itu seburuk-buruk makhluk Allah. Dilihat dari sisi kenapa punya potensi, punya peluang, punya kesempatan, diberi fasilitas pendukung, tapi tidak digunakan. Siapa yang begitu? Ini disebut pada surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat 6. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang menutup, yang menolak, yang mengingkari, yang enggan, bahkan yang melawan, min ahlil kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin. Musyrik itu orang-orang yang tidak pernah menghubungkan dirinya dengan agama Allah. Tidak menghubungkan dengan Nabi Musa, tidak menghubungkan dengan Nabi Isa. Finari Jahannam. Dua-duanya berada di dalam, dua kelompok itu dalam neraka jahanam khalidin. Mereka kekal piha di dalam jahanam itu. Ulaika mereka, mereka syarrul bariyah, makhluk yang terburuk. Itu. Lalu apakah kemudian kita harus mengungkapkan? Tidak. Makhluk terburuk dilihat dari respon mereka terhadap bimbingan Allah. Tapi pada sisi lain, tunggu supaya tidak paham. Dari sisi bahwa dia manusia, lalu manusia makhluk terbaik, Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan seluruh keturunan Adam. Berarti tetap, walaupun dia tidak muslim, tetap punya sisi kemanusiaan. Itu yang harus kita hormati. Itu. Kemanusiaan saja. Kapan berlakunya? Ya sudah. Sebatas urusan di dunia. Apa yang dihormati? Ya tentu haknya untuk hidup. Kita tidak langsung ketemu bunuh. Enggak. Diharamkan kita membunuh. Hartanya nggak usah diambil. Kehormatannya nggak diganggu. Itu. Bahkan dia punya kepercayaan, silahkan saja. Tapi tidak pernah aku membenarkan.
Aku hanya memberikan kebebasan Anda untuk menjalankan apa yang kamu yakini. Gitu. Ya. Kalau ini sepintas, lalu kan jadi dianggap total. Beda. Kasihan berkenaan dengan konsep tentang merespon bimbingan bermasalah. Tapi ayat harus lengkap. Ada Al-Isra ayat 70. Yang manusia lebih baik dibandingkan makhluk lain. Manusia memiliki kemuliaan, kehormatan. Sebagai apa? Sebagai manusia saja. Sebagai manusia. Ada hak-haknya yang tidak boleh kita ganggu. Makanya saya pernah susah juga karena orangnya keras. Namanya juga teroris, keras. Nah, gini keras itu. Itu bocah itu orang Medan punten. Memang preman. Sedikit saya dapat gambaran. Memang preman. Tapi setelah dia residivis, berulang masuk lapas, keluar lapas, lapas. Lalu dia saya ingin tobat. Ketemu dengan ikhwan-ikhwan ini. Ada cara paling gampang, paling mudah untuk tobat. Bela agama Allah. Ikut gabung sama kami. Gitu. Apa tugas saya? Sama seperti dulu. Dulu kamu apa? Kerjaanmu merampok. Nah sekarang juga kurang lebih begitu. Cuma dulu dosa, sekarang pahala. Oh bisa merampok pahala? Bisa. Itu. Ini latar belakangnya nih anak ini gitu lah orang. Dia kaget. Memang merampok bisa jadi pahala, bisa. Gimana caranya? Yang dirampok bukan orang Islam, tuh Cina-Cina tuh rampok tuh. Pokoknya harta orang kafir boleh diambil, rampok. Tapi bukan untuk kamu makan sendiri, bukan. Untuk jihad. Apa? Aku dapat apa? Dosamu yang dulu-dulu diampuni sama Allah. Senang dia. Kerjaannya sama. Jadi ilmuku dulu bagaimana teknik merampok bisa digunakan. Cuma sekarang niatnya untuk jihad. Yang diambil jangan ngambil harta orang Islam. Ambil harta yang bukan orang Islam. Gitu. Makanya si Imam Samudra diserang merampok emas punya Cina. Padahal Cina juga ada yang Muslim. Itu Cina kan etnis, bukan agama. Gitu. Kita bukan tidak rasis ini. Gitu. Nah seneng namanya si panggilannya Wage, tapi sebetulnya bukan Wage namanya, agak panjang lah, macam-macam dia punya nama banyak. Gitu. Rampoknya. Yang si Aim Bang di Medan. Dia mengkoordinir, ada yang bertugas untuk melumpuhkan Polsek Kamparan Perak di Medan, ada yang bertugas merampok. Wah, masuklah dia di lapas. Tidak berubah pandangannya, tetap. Tuh. Ketemu saya di lapas Pasir Putih, Nusa Kambangan. Kata dia, nunjuk-nunjuk. Ustadz ini ngerti agama enggak? Ini nih yang saya temukan. Ini ada dua jenis perampokan. Perampokan kejahatan. Dulu yang saya lakukan sebelum saya ikut kelompok ini. Ada merampok, itu kebaikan. Ya, masih. Tuh, ini kebaikan. Tuh, kenapa? Pakai nih. Kata Allah juga mengatakan bahwa orang kafir itu baik ahli kitab maupun musyrikin itu makhluk terburuk. Ente salah memahami. Betul Syarul Bariyah. Tapi kalau sudah jelek emang ente berhak untuk merampok hartanya? Enggak.
Beda, dua hal yang berbeda. Struktur keyakinannya, sikap dia yang menutup, itu syarrul bariyah. Tapi dia punya harta, dia punya kehormatan, dia punya pilihan agama, tidak boleh hartanya kau ambil seenaknya. Orang yang melawan kau bunuh dengan alasan ini adalah merampok untuk jihad. Nggak benar. Tapi Ustaz nggak ngerti. Ya terserah lah kalau gitu. Sampai 2 jam selesai tetap aja dia menutup. Tuh saya yang dianggap tidak mengerti. Nah, Bapak terima kasih saya. Ketemu lagi 2 kali 3 kali masih tidak berubah. Sekarang dia bebas. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu pengalaman. Nah, seperti ini kan penting meluruskan pandangan kayak gitu. Bahwa soal teroris di belakangnya ada cara-cara yang global yang aneh ya. Iya itu, tapi saya nggak melihat hulu, saya melihat detail-detailnya aja. Ini orang seperti ini kan perlu diubah pandangannya, perlu dibimbing supaya benar cara memandang tentang Islam, tentang Al-Quran. Gitu. Termasuk dengan ayat ini dijadikan dalil oleh dia. Al-Quran sudah mengatakan orang kafir itu seburuk-buruk makhluk, jadi karena dia buruk boleh diambil gitu. Ya nggak gitu. Nah, ini kebalikannya, orang beriman sebut khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah itu kenapa disebut khairul bariyah? Karena dia menerima. Tuh memang nanti berdampak positif meskipun berdosa, sepanjang dosanya tidak 3. Sepanjang dosanya bukan dosa kekufuran, bukan dosa kemusyrikan, bukan dosa kemunafikan, maka akan mendapatkan 3. Akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan keridoan, akan mendapatkan kenikmatan. Prosesnya ada yang bebas dari neraka, nah itu yang terbaik. Tapi ada juga yang oleh Allah hukum aja dulu. Biar seperti orang kafir mendapatkan hukuman. Tapi bedanya dia mutasi gitu. Nah, kita dibimbing oleh Al-Quran jangan sampai harus dimasukkan ke dalam neraka. Ayatnya tuh yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini ayat mana yang perlindungan? Wa qina, lindungi kami, pelihara kami dari azab neraka. Maksudnya kita punya dosa tapi tidak dihukum. Kenapa tidak dihukum? Bisa jadi karena kita taubatan qabla maut, tobat sebelum mati, itu yang paling keren. Bisa juga wa maghfiratam ba'dal maut, dapat ampunan setelah mati. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Iman membaginya 2. Gini nih, Ibn Taimiyah itu sistematis secara dia menjelaskan tuh. Kata beliau, seorang mendapatkan pengampunan Allah itu bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama secara aktif. Cara yang kedua pasif. Yang dimaksud dengan cara aktif tuh sepanjang masih hidup seperti kita sekarang, kita memperbaiki. Kita beristighfar. Kita tobat. Kita minta maaf kepada sesama. Kalau ngambil punya orang, mohon dibebaskan atau dikompensasi atau dibayar atau dikembalikan atau minta dihalalkan. Nah, kalau ini yang dilakukan, inilah cara yang sangat dianjurkan oleh Al-Quran, oleh Sunnah Nabi. Karena melakukan perbaikan secara aktif. Maksud aktif itu dia sendiri yang inisiatif selagi masih hidup. Begitu meninggal, jadi pasif. Apakah orang yang sudah meninggal bisa mengalami perbaikan, dapat ampunan? Bisa. Tapi pasif. Jadi orang yang meninggal bisa nggak perjalanan hidupnya, catatan amalnya diperbaiki? Bisa. Tapi pasif. Kenapa pasif? Yang bersangkutan sudah putus, nggak bisa berbuat apa-apa. Diam aja orang sudah meninggal. Berarti sudah stop.
Pasif. Kok masih bisa pasif? 3 cara pasif itu. Pasif yang pertama, ketika yang hidup mendoakan. Dengan doa, Allahumma gfirlahum, ya Allah, ampuni ibuku. Ampuni bapakku. Karena capek, saya biasanya nggak dirinci kalau saya Allahumma gfirlahum saja lah. Ya Allah, ampuni mereka, orang-orang beriman, gitu. Itu ada dalam Al-Quran, detil-detilnya. Nah, kita berdoa saja. Bukan mengirim pahala, bukan, tidak ada. Emang ada gosen, ada gojek, enggak. Udah, kepada Allah saja, ya Allah, ampuni ibuku, ampuni bapakku, ampuni temanku, boleh dirinci. Itu silahkan saja. Atau muslim mukminin mukminat, karena kalau bukan mukmin di luar sistem, di luar area, di luar service area. Itu. Nah, kalau doa kita ikhlas, dikabulkan dengan cara yang kita orang-orang yang sudah meninggal yang kita doakan itu jadi berubah. Dihapus, dikurangi, diturunkan gitu. Pokoknya ada perubahan. Itu cara yang pertama. Inilah yang kemudian sangat penting mendoakan orang yang sudah wafat. Tidak ada batasan 3 hari, 7 hari, tidak ada batasan seperti itu. Itu budaya. Gitu. Meskipun ada yang berusaha, oh itu ijtihad ulama, pikir saya masih belum yakin. Biarlah itu, saya masih tetap pada kesimpulan itu budaya, tidak syar'i. Itu. Kemudian cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu Allah kan mengampuni itu tidak tergantung kepada doa hamba. Bisa saja ada orang meninggal oleh teman-temannya tidak didoakan, tapi Allah mengampuni. Karena Allah kan punya wewenang yang firu lima yasha wa yu'adzibu ma yasha, mengampuni sesukanya kepada orang-orang yang kendaki. Jadi bisa saja manusia tidak mendoakan orang yang sudah wafat, tapi Allah mengampuni. Karena Allah mengampuni, Allah mengadab tidak tergantung kepada permohonan atau doa dari manusia. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, itu yang paling berat. Dijebloskan dulu ke dalam neraka. Jadi sama dengan orang kafir. Ketemu kata orang kafir, ya kamu kan dulu orang Islam ya? Iya. Sama dengan gue di sini. Tunggu dulu. Nanti saat dia dikeluarkan, dadah. Ternyata tetap iman punya fungsi penyelamatan, gitu. Itu kira-kira. Nah, inilah pandangan yang saya kemukakan ini pandangan aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, yang basisnya Al-Quran, sunnah, pendapat para ulama, gitu kira-kira. Gitu. Baik. Nah, sekarang kalau orang-orang kafir itu terkunci. Ternyata ada 2 jenisnya. Apalah yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, menghayati Al-Quran, am ala qulubin, atau atas kalbu mereka akpaluha. Itu ada akpal itu kunci dan kita ada gemboknya. Karena itu saya bedakan nih. Pada surat, kita lihat dulu ayatnya nih. Ini surat apa? Kita lihat lupa tadi. Nah, ini surat Muhammad ayat 24. Akan kita hubungkan dengan surat yang kita bahas. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 7. Nah, nih. Pada surat Al-Baqarah ayat 7 yang sedang kita lihat, Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Khatama telah mengunci Allah ala qulubihim atas kalbu mereka. Pada surat Muhammad ayat 24, am ala qulubihim apa? Ataukah atas kalbu mereka ada kuncinya? Ini ternyata ini punya makna yang berbeda.
Kalau khatamallahu ala qulubihim, terkunci, tak bisa dibuka. Kalau yang kedua, terkunci, masih bisa dibuka. Gimana nih penjelasannya? Itu. Nah, kalau yang khotama, dia sudah permanen menutup dirinya total. Si manusia itu menutup pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, sudah tidak melihat ada celah bahwa agamanya salah, pandangannya keliru, udah tutup. Makanya di ayat 6-nya, apakah engkau memberikan peringatan atau tidak memberikan peringatan, tetap tidak berguna. Karena mereka sudah menutup diri. Maka Allah menggunakan khotama. Jadi kalau gitu khotama dikunci, tidak bisa dibuka. Mungkin setelah terkunci, ini anak kuncinya dibuang. Kalau yang kedua, dikunci, tapi dibiarkan akpaluha. Gemboknya ada, kuncinya ada. Jadi inilah yang terjadi. Ada orang yang jadi orang kafir 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun dalam usianya jadi orang kafir. Tapi menjelang wafat, tiba-tiba dia setelah mencari, malah di ujung perjalanan hidupnya menjadi muslim. Nah, jadi sepanjang kali dia umur 60, 59 tahun dalam keadaan terkunci. 1 tahun kebuka. Maka dosa selama dia orang kafir itu dihapus sama Allah. Untunglah. Itu. Nah, itu yang kita yang bukan mu'alaf nggak punya pengalaman itu. Dan dia juga kalau sudah masuk Islam tetap sama. Tapi pada saat dia ucapkan 2 kalimat syahadat, asal tulus menembus hati, dibersihkan. Gitu. Nah, inilah yang kedua. Sekian tahun terkunci. Tapi masih ya, gemboknya ada, anak kuncinya ada, bisa dibuka. Tapi yang khotama itu sudah ketutup apa? Insyaallah. Oleh sebab itu kebalikannya, kita menjadi muslim juga harus terus berdoa. Jangan sampai jadi muslim kita setback, go to back. Kan cukup banyak orang muslim malah jadi keluar dari Islam, malah memusuhi Islam, malah dia tahu ayat untuk disalahgunakan. Itu. Saya kira malam ini itu saja sampaikan, sudah sampai di ujung ini. Masya Allah, ini si bunga mentari sudah muncul padahal masih malam ini. Dan sekian, terima kasih. Billahi sabil haq, astaghfirul khairat, wallahul muwaffiq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, baik yang mengikuti di rumah maupun mengikuti di di masjid atau mengikuti di kediaman masing-masing, saatnya kita untuk berdialog. Mungkin 50 menit lah sampai 1 jam kurang lebih. Cukup saya kira. Pak Uli bisa dipandu kalau ada yang mengajukan pertanyaan lewat tulisan ya. Ya lewat chat maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof mau bertanya perihal pahala dari apa tuh almarhum gitu kan, ada meninggalkan warisan apa gitu kan, terus warisan itu diberikan untuk anak yatim. Meninggalkan apa? Seperti warisan uang atau apa gitu. Oh. Dan itu diberikan kepada panti asuhan, anak yatim, dan untuk sedekah yang lainnya. Apakah itu terus akan mendapatkan pahalanya kepada almarhum? Mungkin itu. Terima kasih, Ustaz. Iya. Tapi kita dua pandangan. Pandangan yang paling pas,
di dalam gini. Pertama, yang sepenuhnya inisiatif keluarga. Jadi almarhum meninggal tidak berpesan apapun, tapi memiliki harta. Lalu pihak keluarga mengambil sikap untuk menyalurkan harta almarhum itu untuk kepentingan sosial. Tadi kan begitu. Apakah dapat pahalanya? Kan itu situnya Pak Adam. Pertama, orang yang meninggal itu sudah putus. Jadi dia tidak bisa mengatasnamakan dirinya. Tidak bisa, bahasa lainnya tidak bisa jadi subjek. Karena dia sudah meninggal. Tapi gimana caranya bisa mendapatkan pahala? Ada caranya. Keluarga itu ketika dia menyalurkan harta, maka yang beramal adalah keluarga. Si putranya, putrinya, istrinya, mantan kan, karena sudah cerai kan, cerai mati. Itu. Tapi pada saat ia usai bersedekah, seharusnya berdoa. Ya Allah, ampuni suamiku, ampuni ayahku, ampuni ibuku. Ya Allah. Nah, Allah akan mempertimbangkan doa orang yang memohon yang diawali dengan bersedekah. Apalagi sedekahnya Allah tahu itu harta almarhum. Doanya yang doakan doa almarhum. Inilah pandangan pertama. Saya memegang ini. Ya. Kan ujungnya kalau kemudian hartanya harta yang halal, orang yang menginfakannya dengan niat yang ikhlas, penerima jelas-jelas yang perlu dibantu. Lalu setelah itu berdoa. Doa yang diawali dengan sedekah itu disebut dalam Al-Quran. Ada ayatnya nanti. Ada hadis. Ini, jadi ujungnya kan sampai. Tapi tidak mengatasnamakan almarhum. Tidak. Tapi ujungnya kebaikan ini dirasakan oleh almarhum, yaitu doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Sehingga almarhum bisa berkurang ke kesulitannya dan bisa bertambah kenikmatannya, kebaikannya. Gitu Pak. Tapi supaya lengkap, saya akan keluarkan pandangan satu lagi. Gitu. Pandangan yang kedua itu diperdebatkan. Diperdebatkan itu apakah hadisnya sahih atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sahabat yang bersedekah atas nama A, B, C. Itu kemudian dipegang oleh sebagian besar. Sehingga muncullah, oh saya mau bersedekah atas nama almarhum. Tapi diragukan apakah itu hadis sahih atau tidak. Itu ada pandangan bahwa sedekah atas nama orang yang sudah wafat itu dibolehkan karena ada contoh dari Rasul. Cuma ini agak bertabrakan dengan hadis yang mengatakan sudah berhenti, semuanya sudah selesai gitu. Wallahu a'lam. Kalau saya
lebih yang pertama punya pandangan itu. Doakan saja. Misalnya ibu kami dulu merintis mudah-mudahan rumah itu diubah menjadi majlis salim, menjadi sekolah. Ya. Saya sekolah, ya Allah, ampuni ibuku. Mudah-mudahan apa yang telah beliau kerjakan menjadi amal jariah dan apa yang kami lakukan melanjutkan. Nah, itu bisa, ya Allah ampuni. Sebetulnya tidak usah dikatakan juga. Allah tahu bahwa kita mendoakan, bahwa kita melanjutkan apa yang dirintis oleh beliau. Mudah-mudahan kita melanjutkan itu juga bermanfaat bagi almarhum. Kalau ini ada cantolannya kan, waladun. Hadisnya gini, idza mata ibnu Adam in qata amalu. Apabila manusia meninggal terputus amalnya berarti. Illa min salasatin, kecuali 3. Urutannya yang beda-beda nih. Yang pertama, waladun sholihun yad'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan. Kenapa ini masih terus mengalir? Karena si ibu ini mendidik anak. Nah, pekerjaan si ibu ini mendidik anak. Itu real kan dia pekerjaan. Nggak mungkin tiba-tiba anak jadi anak soleh kalau tidak dididik. Apakah dididik sendiri atau dititipkan ke lembaga pendidikan. Jadi anak soleh ini produk dari karya seorang almarhum atau almarhumah. Makanya kalau mengalir emang dia yang mengawali. Tuh. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Punya ilmu. Lalu ilmunya disampaikan ke masyarakat. Lalu masyarakat kemudian terus mengamalkan, terus mengajarkan lagi. Maka terjadilah estafet. Jadi orang yang sudah meninggal memang ini pekerjaan mengalir. Gitu. Loh, saya dapat ilmu itu karena guru-guru kami. Guru-guru kami sudah banyak yang meninggal. Makanya semoga saja itu menjadi amal jariah. Jariah itu mengalir. Amal itu pekerjaan, jariah itu terus mengalir. Misalnya tiba-tiba saja harus menyusun saya nyusun buku, tiba-tiba saya teringat, oh ini metode harus ada 5 langkah mengajar didaktik, metodologik. Tiba-tiba saya teringat, ini kan Pak Tabrani yang mengajarkan dulu ketika saya di PGA Bogor, almarhum. Tiba-tiba teringat, ini pas ilmunya beliau, saya tulis. Insya Allah saya tulis ini. Saya sedang tulis buku ajar. Saya tulis langkah-langkah mengajar tulis 5. Lalu saya ingat, ya Allah, mudah-mudahan Allah engkau ampuni dosa guru kami Pak Tabrani bin Fulan, saya tidak tahu orang tuanya. Yang mengajarkan ini. Kenapa? Beliau sudah berkarya dulu dan sekarang ada di pikiran saya teruskan lagi. Insya Allah mahasiswa kami akan baca. Kan ini estafet. Akannya mengalir. Gitu. Bukan hanya itu, kemudian itu tiba-tiba ingat. Kan saya sedang nulis, tiba-tiba 5 poin itu persis saya masih ingat. Pak Tabrani nulis 1, 2 pakai kapur. Masih ingat, kebayang kan tiba-tiba tahun 77 tuh kebayang lagi. Masih ingat. Saya duduk di paling depan gitu. Kiri kanan siapa? Pak Tabrani dengan caranya yang pelan mendidik. Saya tulis. Insya Allah jadi buku. Pak Tabrani dapat poin. Yang ketiga, sodakotin jariah. Sodako tapi yang tidak konsumtif, yang terus berlanjut. Nah, Pak, jadi kembali lagi kesimpulannya dari uraian saya sampai Pak, dan ada pahalanya bagi almarhum. Meskipun tidak mesti atas nama. Caranya sodako saja dengan ikhlas. Setelah itu doakan almarhum. Kalau perlu ajak orang yang menerima sodako itu untuk berdoa. Misalnya anak yatimnya yang dibantu, ajak. Bukan membeli mereka, bukan. Ajak aja supaya lebih banyak yang mendoakan. Siapa tahu kalau banyak
ada doa yang dikabulkan. Begitu kira-kira Pak? Boleh dibacakan? Apakah ada yang ingin langsung? Bapak dan Ibu yang terhormat yang mengikuti melalui online, saya ingin menyapa ada Assalamualaikum Pak Asril, ini cukup banyak. Pak Mudaya. Waalaikumsalam Pak Asep. Iya, apakah ada yang ingin disampaikan Pak Asril? Pak Ya, Mudaya? Pak Asep. Iya, kalau Cukup boleh banyak, saya. rumahnya Pak Iya, Muhtar juga mengikuti dari rumah. Ada Pak Sujono, iya, Ibu Yeni Westi, Pak Rum juga tadi pamit dari rumah, Ibu Sarah, Bu Tri Iya. Wahyuni. Silahkan iya. kalau ada Kalau yang ingin boleh, disampaikan. ini ya boleh, Prof. Dari Mudayat ini, Prof ya. Silahkan Pak Mudayat, Pak Mudayat MS. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jadi saya jadi teringat tadi menyampaikan mengenai amal yang menyebabkan bisa masuk surga atau neraka gitu ya. Kemudian saya teringat ini tetangga saya itu waktu anaknya itu masih sekolah, masih SD begitu ya. Nah, SD-nya itu kebetulan SD negeri. Nah, kemudian juga di sekolah itu sudah, nggak tahu saya lupa waktu itu kelas berapa, tapi sudah diajarkan bahwa yang ini neraka itu akan amalan yang menjadi neraka itu ini. Termasuk orang yang non-muslim itu akan masuk neraka. Nah, kebetulan ada temannya yang non-muslim gitu. Sampai rumah dia nangis kemudian. Aduh, temanku yang non-muslim itu nanti masuk neraka loh gitu. Padahal itu teman baikku gitu. Kira-kira mengajarkan hal ini kepada anak itu apakah sudah waktunya sementara mereka belum bisa mendapatkan pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran gitu. Kira-kira demikian, Bro. Terima kasih. Oh ya. Ini kaitan dengan soal pengajaran. Itu ada Iya. ilmunya, Pak. Oh gitu ya. Namanya ilmu didaktika. Didaktika itu tentang bagaimana mendidik. Lalu didaktika itu nanti akan melahirkan tentang metode, cara. Hemat saya, tetap informasikan tentang iman yang berdampak mendapatkan keridhaan Allah. Informasikan tentang kufur yang berdampak mendapatkan kemurkaan Allah. Itu penting karena itu ajaran Al-Quran. Tapi tidak cukup sampai di situ. Itu kalau dia tidak mengubah. Sementara perjalanan orang itu masih panjang, apalagi masih anak-anak. Tuh, karena itu seorang teman yang muslim bisa saja mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan temanku yang bukan muslim itu dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya, sehingga dia tidak menolak Allah, terbuka untuk menemukan kebenaran. Nah, kalau ini diajarkan, kan ada persahabatan, ada pertemanan, ada kepedulian. Tuh. Jadi bukan berarti sejak informasi kemudian ponis. Itu kan masih perjalanan masih panjang, cukup banyak yang waktu SD masih bukan muslim, SMA, kuliah, tapi begitu jadi sarjana S2, S3, lalu pindah agama malah lebih tekun dalam beribadah ketimbang yang muslim sejak kecil. Kan itu peluang terbuka. Gitu. Tetap kalau tidak diajarkan justru malah membingungkan. Dalam keadaan kosong orang bisa saja masuk ajaran lain yang membuat muslim terkikis dari pandangan keislamannya. Menurut saya begitu. Tetap
bahwa kalau kufur sampai mati, Allah akan marah, murka, ada azab. Tapi kalau beriman sampai meninggal, maka Allah akan suka, akan mengampuni, akan memaafkan. Itu ada minimal ada batas yang menentukan, yaitu kematian. Oleh sebab itu, hidup ini belum menuju garis finish. Apalagi kalau secara lahiriah, anak-anak, usia SD, kan kemungkinan mendapatkan informasi, mendapatkan pencerahan, dapat keterbukaan, berpikir, dialog, berhubungan, sangat besar kemungkinan. Dan kita yang tidak boleh mendoakan itu mendoakan orang yang beda agama yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup, didoakanlah supaya mendapatkan gitu. Jelas, Pak? Iya, baik. Terima Nah, kasih. itu kaitannya dengan dua cara. Satu, memahami Al-Quran yang mendalam. Kedua, kaitan bagaimana mengajarkannya kepada anak yang benar. Itu. Jadi dua hal. Memahami materinya, yaitu mengajarkannya dengan tepat. Sehingga pendirian bahwa orang yang kufur dapat murka Allah tetap dipegang, tapi ada ruang, ada peluang, ada sisi kemanusiaan yang tidak memvonis, tetapi malah kita mengkondisikan. Diam-diam dia menjadi orang yang peduli dengan teman, gitu. Bahkan di dai-dai kecil mengajak, Masya Allah, luar biasa itu pahalanya. Allah yang mengatakan, waman ahsanu qala mimman da'a ilallahi wa amila sholihah. Tidak ada ucapan yang paling berharga selain mengajak kepada Allah, lalu dia membuktikan dengan dia sendiri melakukan amal yang soleh. Mengajak bukan sekadar mengajak, tapi juga dia melakukan. Jadi kira-kira? Iya, baik, terima kasih. Ya, Ya. mungkin yang lain masih ada yang ingin bertanya. Monggo. Apakah masih ada nih, Pak Uli? Apakah ada yang tertulis? Oh, yang langsung dari sini? Prof, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Pak Sujono. Iya. Apa kabar Prof? Sehat? Prof, iya Prof. Pertanyaan begini Prof. Ini kaitan dengan ilmu yang bermanfaatnya kita dapat. Kalau kita ini bukan penceramah, bukan pengajar gitu, tapi penyelenggara, katakanlah penyelenggara pengajian lah itu, panitia pengajian, mengadakan kajian-kajian itu, apa kita dapat pahala jariah gitu Prof? Oh, masuk dong, Pak. Bahkan apa lebih besar? Kenapa? Penceramah itu kan datang belakangan, yang punya perencanaan itu kan lebih awal. Dari sisi manajemen, siapa yang duluan punya gagasan? Nah, punya gagasan saja itu luar biasa. Bahkan ada hadis Nabi, ini hadisnya. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, tidak ada pengajian, dirintis ada pengajian. Tidak ada pengajian anak, dirintis ada pengajian anak. Tidak ada musola, dirintis pendidikan musola. Ini namanya sana. Sana itu berinovasi, temuan, gagasan, bisa bentuk fisik seperti bangun musola. Bisa program seperti membimbing bagaimana anak-anak bisa lancar membaca Al-Quran, beragama, atau para mu'alaf. Itu falahu ajruha. Dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha. Lalu yang melanjutkan, yang menyempurnakan, yang mengembangkan juga dapat pahala yang sama. Itu. Masa kalau penceramah kan datang dia hanya misalnya Pak Asep diundang. Ya saya
setelah ada gagasan, setelah ada kegiatan, setelah ada program, baru narasumber datang. Nah, mungkin narasumber duluan. Coba. Iya. Paling capek siapa? Yang punya gagasan, yang punya inisiatif. Jadi apapun kegiatan yang hasanatan yang baik, Masya Allah. Tapi kebalikannya juga, man sanna sunnatan saya. Siapa yang merintis tindakan keburukan, dirintis keburukan. Lalu diikuti, maka yang perintis ini dapat dosa dan dosa dari yang mengikutinya. Kalau yang kebaikan dapatkan pahala inovasinya dan pahala orang yang mengikutinya. Nah, janganlah kita jadi inovator tentang keburukan, korupsi berjamaah di satu provinsi, lalu diikuti oleh provinsi lain makmum. Lah, ini makmum itu yang paling berat kan imam itu yang memulai, dia dosa dirinya, dosa yang mengikutinya diterima. Itu hadis Nabi. Itu Pak, Masya Allah. Bagaimana Pak Sujana, jelas? Cukup. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Kalau gitu Bapak nggak usah khawatir. Ciptakan lagi, Pak, lebih banyak lagi gimana kegiatan-kegiatan yang positif. Lalu nanti dilanjutkan oleh yang berikutnya. Masya Allah. Itu. Misalnya Ini, Pak Asril ini punya gagasan gerakan ini subuh, pejuang subuh. Itu siapa yang merintis? Nah, sang perintis itu tadi yang disebut dengan memulai. Lalu ada yang melanjutkan, mengembangkan, bergulir. Tuh, pahalanya sedemikian rupa. Gitu. kalau begini, Prof, kalau katakanlah begini, pejuang subuh mengundang Prof gitu kan ya. Prof ceramah gitu kan, menganjurkan untuk orang untuk bersedekah itu. Gitu kan? Orang itu kemudian bersedekah itu. Itu yang dapat pahala tuh Prof apa yang mengundang pengajian ini, yang mengadakan pengajian? Semuanya yang terlibat, Pak. Ini kolaborasi. Itu yang disebut dengan amal sosial, amal sosial collaboration. Nggak bisa sendiri. Masa enak aja Pak Asep. Itu Pak Asep dong yang punya gagasan. Itu. Masya Allah. Jadi kolaborasi. Itu yang disebut dengan ta'awun. Dan Al-Quran minta ta'awun itu kolaborasi. Surat Al-Maidah ayat 2 meminta kita untuk kolaborasi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong, bantu membantu, terus kolaborasi dalam membakukan albir, berbagai kebajikan dan ketakwaan. Nah, kolaborasi itu ada yang menggagas, ada yang memulai, ada yang melaksanakan, ada yang mendanai, ada yang mencari dana, ada yang mengumpulkan jamaah, ada yang mengorganisir bagaimana ini tentang IT-nya. Wah, seperti Pak Uli di pengajian kita di sini. Kan sampai menemukan format yang baik ini berapa tahap Pak Uli kan gitu. Ini kan baru kuliah ke-13. Itu kan Pak Uli terus saja berpikir merumuskan. Ada Pak Ketua yang kritis itu ini dalam hal ini di pengajian gini Pak Muhtar selalu memberikan arahan, kurang dikit ada komentar. Semua itu yang di WA grup tuh pahala semua itu. Tapi saya nggak komentari, nggak usah disebut lah. Tuh, yakin saya itu semua ada recordingnya di catatan malaikat, catatan Gusti Allah ada. Kegiatan ini tidak bisa mulus sendiri. Namanya prinsip manajemen, prinsip bersama, itu prinsipnya kolaborasi. Dan Al-Quran meminta surat Al-Maidah ayat 2. Tapi kebalikannya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan memberikan dukungan, kolaborasi terhadap dosa dan permusuhan. Gitu. Nah, karena itu kepada saya pernah ditanyakan, Pak, gimana kalau saya nyoblos presiden, lalu presidennya tukang bohong? Nah, yang nyoblos ikut dosa. Nah, gitu. Karena dia ikut satu suara. Lah, tidak ada jumlahnya 1 miliar kalau tidak ada satu suara. Kalau gitu gimana ke depannya? Tobat dong. Tahun 2004 pilih presiden yang jujur, jangan yang bohong lagi. Kita rugi, masa dibohongi terus? Itu.
Gitu contoh. Dapat pahala nggak tuh memilih presiden yang menurut kita yakin ini jujur? Pahala. Berdosa nggak ikut memilih presiden tukang bohong? Dosa. Di mana? Bukan di Indonesia, mungkin di negeri entah berada. Ini bukan presidensia. Presidensia mah keren-keren lah. Mungkin di negeri dunia mana lah kita tahu ya. Begitu. Masya Allah. Jelas kan? Jadi kolaborasi itu. Lihat ayatnya silahkan ditelaah. Surat Al-Maidah ayat 2 itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Begitu. Tambah dengan hadis tadi. Siapa yang memulai gagasan inisiatif? Subhanallah. Bagaimana Bapak dan Ibu yang terhormat? Apakah masih yang disampaikan? Pak Sep, Pak Sep, Baik. di luar tema ya Pak Sep. Bagaimana Pak Asril? Mengenai sujud sajadah, apakah kita harus dalam keadaan berwudu atau boleh tidak berwudu? Gimana Pak? Misalnya kita baca Al-Quran, lalu ada ayat yang berhubungan dengan sajadah, lalu kita mau sujud sajadah. Waktu itu posisi kita dalam keadaan ini tidak suci, wuduknya udah lepas gitu. Apakah kita harus berwuduk dulu atau boleh langsung aja sujud sajadah? Oh, sujud Pak, sujud tilawah. Iya, sujud tilawah ya. Oh, ya. Pertama, yang pandangan membaca Al-Quran kan boleh punya wudhu atau tidak punya wudhu. Tapi Ya. sebagian besar ulama seperti Imam Syafi'i menekankan baca Al-Quran dalam keadaan punya wudhu. Terutama pada saat membaca Al-Qurannya bukan menghafal, tapi membaca langsung, Al-Qurannya dipegang. Problemnya itulah menyentuh Al-Qurannya dalam keadaan punya wudhu. Gitu. Tapi itu pemahaman Imam Syafi'i terhadap ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang telah menyucikan dirinya melalui wudhu. Imam Syafi'i punya kesimpulan menyentuh Al-Quran atau membaca dengan memegang mushaf harus punya wudhu. Ulama lain menyebut ayat ini bukan itu maksudnya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Artinya yang akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu yang beriman, hatinya bersih. Itu. Karena itu terjadilah dua. Pada saat baca Al-Quran, lalu ada disunatkan sujud tilawah. Sujud itu ada 3. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud iya. Nah, gimana? Konkretnya saja. Ada yang tekankan baca Al-Qur'annya yang punya wudhu, apalagi ini sujud. Sujud kan bagian daripada unsur sholat. Maka ditekankan punya wudhu. Yang kedua, ini kan bukan sholat. Ini sujud, tapi bukan sujud sholat. Betul sujud itu bagian daripada komponen sholat. Tapi ini kan bukan sholat. Dan ini hukumnya sunnah. Kesimpulannya, ada yang membolehkan baca Al-Quran tanpa wudhu, lalu sujud tilawah tanpa wudhu. Oh, ya. Mana yang lebih utama? Kalau untuk saya pribadi, saya memilih punya wudhu, Pak. Saya memilih punya wudhu. Jadi usahakan, bahkan tidak membaca Al-Quran pun, Rasulullah menganjurkan sebaiknya tetap dalam keadaan punya wudhu. Itu pilihan. Lalu pada saat membaca Al-Quran ketemu dengan ayat sajdah, lalu sujud. Maka otomatis kita sujud memenuhi kualifikasi dalam keadaan bersih, suci. Tapi jika tidak pun, boleh saja insya Allah.
Baik, Bapak, kita akan Baik, Pak memberikan Sep. kesempatan kepada Terima yang kasih ya Pak Sep. Terima kasih sama-sama banyak Pak Sep. hadir. Baik, kita akan berikan kesempatan yang hadir di masjid. Ini ada yang ingin menyampaikan. Dan nanti Bismillahirrahmanirrahim. kita bergantian dengan yang mengikuti dari rumah. Silakan Pak. Pak Sep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Mohon izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi Prof. Mengenai hadis tadi yang apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah kecuali 3 tadi ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya, Prof. Dan kebetulan begini, Prof, saya punya pengalaman sendiri. Orang tua saya pada akhir hayatnya kemarin 2015, beliau menutup usianya dengan keadaan kafir nih kebetulan, Prof. Jadi Dengan? beliau masuk Kristen, masuk agama lain. Beliau meninggal dalam keadaan kafir. Siapa itu? Ayah saya pribadi, Prof. Ayah saya Ayah, pribadi. Masya Allah. Gitu. Jadi kita hidup bareng-bareng dalam keislaman sampai kemarin pas beliau mau tutup mata, rupanya Allah membolak-balikan hati beliau dan akhirnya beliau meninggal dalam keadaan kafir. Meninggal dalam keadaan kafir, masuk Kristen. Pertanyaan saya, Prof, saya sebagai anak gitu kan, saya cukup sedih karena beberapa ustadz yang saya tanya, mereka menjawab bahwa jika orang tua kita berbeda keyakinan, maka doa apapun yang kita sampaikan, kita munajatkan untuk orang tua kita yang kafir tersebut akan tertolak gitu tuh, Prof. Nah, Benar. pertanyaan saya, bagaimana cara saya untuk menyelamatkan orang tua saya ini, Prof? Dalam arti kata, beliau yang mengajarkan saya membaca Al-Fatihah, beliau yang mengajarkan saya sholat, beliau yang mengajarkan saya tanggung jawab dan lain sebagainya. Apakah ilmu yang beliau berikan kepada saya itu dapat pahala di sisi dia sendiri, Prof? Itu aja mungkin, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pak siapa nih, punten? Firman, Pak Pak Firman. Firman. Pak Firman. Pak Firman itu satu sisi pasti sedih. Ya kan? Saya ingin dari sisi psikologi. Pada sisi lain, Pak Firman dihadapkan dengan 2 pilihan. Komitmen ketuhanan, ilahiyah, dan komitmen kemanusiaan. Kalau komitmennya kemanusiaan, pasti Bapak berharap, oh kebaikan beliau ngajar wudhu, ngajar Al-Quran, ingin dirasakan oleh beliau. Nah itu Bapak dari sisi kemanusiaan. Semua orang sebagai manusia punya perasaan yang sama. Itu. Punya perasaan yang sama. Nabi Ibrahim pun seorang, di dalam Quran dilukiskan, bagaimana Nabi Ibrahim ingin tetap memberikan kebaikan bagi ayahnya. Padahal ayahnya mengusir, berdebat. Nabi Ibrahim itu anak di usia SMP diusir oleh bapaknya. Tega bapaknya mengusir. Tapi Nabi Ibrahim tetap santun, lembut, sisi kemanusiaan. Itu Al-Quran menggambarkan itu. Jadi Pak Asep saya bisa memahami bagaimana Pak Firman dengan ungkapan tadi, langsung saya menyentuh perasaan saya karena saya tergambar bagaimana Nabi Ibrahim terus saja ingin mendapatkan ingin orang tuanya merasakan kebaikan itu. Tapi kita orang beriman, ada putusan Allah sebagai ilah yang menciptakan kita, yang wajib kita ibadati, yang ngatur kita Allah, dan beliau Malik, dia punya wewenang mutlak, dia punya aturan. Seorang muslim tentu saja diminta untuk komitmen dan mengikuti aturan, bahkan bukan hanya komitmen dan mengikuti, tapi berserah total pada aturan Allah. Maka Bapak Bapak disayang Allah, Pak. Disayangnya di mana?
dilema antara perasaan bapak sayang sama orang tua satu sisi itu sangat manusiawi. Pada sisi lain, gimana sebagai muslim tetap komit dengan putusan Allah, dengan ketetapan Allah. Gitu. Cukup berat. Tapi karena itu pasti ada rahasia, nggak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada Pak Firman kalau Pak Firman tidak sanggup. Kan itu kaidahnya, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, Pak Firman diberikan pilihan yang berat antara komitmen kemanusiaan, menyayangi orang tua, dengan gimana sepenuhnya mengikuti apa yang Allah putuskan. Itu pasti berat. Cuma, nah mungkin dong Allah ngambil keputusan jika Allah tidak melihat Pak Firman sanggup memikul persoalan itu. Karena itu pelan-pelan saja Pak. Itu kita lebih baik mengambil pelajarannya dari sisi introspeksi. Ya Allah, mudah-mudahan aku, anakku, keturunanku diberikan kemantapan dalam iman sampai wafat gitu. Nah, ayat yang perlu dibaca diulang-ulang surat Ibrahim ayat 27. Tolong Pak, itu aja yang dibacakan. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Allah akan memantapkan orang beriman dengan kata-kata ucapan yang mantap, yaitu ucapan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Lalu setelah itu berdoa, ya Allah mantapkan imanku dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah mantapkan imanku dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Ya Allah kalau ada ucapanku tuh yang melemahkan, kalau ada perasaanku yang bergeser, kalau ada sikapku yang mundur, ya Allah ampuni dan kembali kokohkan iman dalam diri kami sampai akhir hayat. Mungkin doa itu pas untuk Pak Firman. Saya jawabnya begitu aja Pak ya. Mudah-mudahan nyambung ya. Ada dilema antara kemanusiaan satu sisi dengan komitmen keilahian yang sedemikian kuat. Mendingan doa saya tadi, lalu Bapak renungkan surat Ibrahim ayat 27 yang isinya supaya Allah memantapkan iman pada diri kita dan anak cucu kita sampai. Selain itu bisa dihubungkan dengan surat 52 ayat 24. Di situ kan orang beriman yang diikuti imannya oleh turunannya. Gitu. Jadi tidak berhenti pada aku, tapi anakku, cucuku juga terus saja melanjutkan keimanannya. Tersiratnya tahu, tersiratnya tidak ikut kakek tapi ikut aku, kira-kira gitu. Itu tersiratnya. Tidak usah diungkapkan itu kepada Allah, Allah juga paham. Lebih baik berpikir ya, semoga anakku, keturunanku melanjutkan imanku sampai akhir hayat. Itu bisa dibaca surat At-Tur, surat 52 ayat 24. Ini kira-kira insyaallah. Bapak dan Ibu yang terhormat, ini ada pertanyaan tertulis Pak Udi. Masih ada Pak. Ini berasal dari Ibu Sarah. Assalamualaikum Bu Sarah. Apakah masih mengikuti? Saya akan bacakan pertanyaan Ibu. Masya Allah kajiannya Ustaz Asep. Bagaimana kalau anak lelaki belum mau menikah? Padahal sudah cukup umur. Apakah termasuk kewajiban kami sebagai orang tua untuk mencarikan jodohnya? Tapi kalau dijodohkan kan tidak mau. Apakah cukup didoakan saja? Atau bagaimana ya Ustaz? Mohon arahnya. Subhanallah. Ini mah tugas orang tua, tugas saya juga. Gitu. Gini Bu. Pertama, kalau ibu tentu sebagai ibu, kalau saya sebagai bapak, sebagai ayah, kita bisa memahami sisi-sisi psikologi dan sosial anak. Apakah ada hambatan psikologi? Kalau ada hambatan psikologi, maka penyelesaiannya harus masalah psikologi. Kalau hambatan sosial, mungkin ada hambatan
komunikasi, hambatan relasi, sehingga sulit mendapatkan teman, sulit mendapatkan calon. Jadi ada psikologi, ada sosial problemnya. Nah, kita pahami dulu. Nah, nanti kalau ternyata sudah ditemukan, oh tidak ada masalah psikologi, tidak ada masalah sosial. Jadi kalau gitu masalahnya apa? Jadi kita tetap harus melakukan identifikasi masalah. Tapi perkiraan saya antara psikologi dan sosial, atau juga ada hambatan, oh saya baru dapat, ingin punya pekerjaan dulu, ingin lulus dulu, maka kita dorong pekerjaannya. Jangan, kalau saya gini, mungkin kalau problemnya adalah pekerjaan, sambil mencari pekerjaan yang lebih pas, tidak apa-apa menikah. Karena ada ayat yang menunjukkan, in kuntum fuqara'a yughnihimullah. Jika kamu dalam keadaan belum punya pekerjaan, fakir maksudnya, lalu menikah, maka dengan menikah Allah akan mencukupkan. Gitu. Jadi akan ada ruang. Saya kira jadi konteksnya kembali lagi bisa identifikasi apakah masalah psikologi atau masalah sosial atau masalah lain. Setelah kita bisa memahami problem itu, lalu kita bisa berposisi sebagai motivator, sebagai pendamping yang baik, itu pendamping yang baik. Nah, lalu kita sama-sama berdoa. Sebab kalau langsung saja kita menyediakan menjodohkan, sementara kita belum tahu peta masalahnya, apa psikologi, sosial atau yang lain, itu resisten, ditolak. Apalagi ada kecenderungan anak zaman sekarang, anak ingin mandiri. Itu psikologinya. Orang tua memang kadang-kadang tidak sabar, saya juga begitulah. Tuh, ini anak kami nomor 3, sudah pikir kamu sudah jadi guru, sudah lama lulus S1, alasannya ternyata aku ingin lulus dulu tesis ya. Oh gitu, sekarang di mana? Tesis sudah selesai, sudah mendaftar, saya juga lega, oh ya Allah, kalau gitu cepat. Aduh, aku belum mendapatkan jalan yang pas. Kalau gitu, apa kategorinya, apa kriterianya? Apa dicarikan? Jangan, katanya. Aku juga bisa. Ya sudah, ada dialog. Tapi kan kita nggak sabar, kadang-kadang orang tua pengen cepat, pengen cepat. Nah, kadang-kadang kita tidak beda strategi dengan anak. Ini persoalannya tidak selalu agama, ansi, tapi ada psikologi, ada sosial, ada kaitan bagaimana cara berkomunikasi, cara berdialog dengan anak yang zamannya nih, zaman sekarang yang tingkat kemandiriannya sangat tinggi. Gitu. Saya kira gitu kira-kira. Apakah sudah jelas Bu Sarah? Iya, betul apa yang Ustadz sampaikan barusan. Memang sekarang sulit ya Ustadz ya kalau di apa? Iya. Mendekat saja. Biasanya anak laki-laki itu berdekat dengan ibunya. Silakan ini teori saja. Anak perempuan lebih dekat dengan ayah. Tapi tidak begini. Ini hanya temuan-temuan para ahli psikologi begitu. Apakah itu hukumnya bersifat generalis? Enggak. Lebih baik kita bercoba aja mendekat dengan putra atau putri dengan sebaik-baiknya. Ustadz, cuma kalau misalnya ada doa khusus, barangkali Ustadz apa ya? Nah setelah itu berdoa. Nah kalau doa mungkin kalau doa Nabi tidak ada doa khusus, kita berdoa aja, nyusun saja. Karena doa itu begini Bu, ada doa yang tagnya dari Al-Quran, berarti ini doa dari Al-Quran. Ada doa yang tagnya itu dari Rasulullah, itu silakan. Tapi juga ada yang terjemah, ada yang doanya doa kita, tapi tentu saja doa kebaikan. Misalnya ada doa umum, Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina, Allahumma tamim lana bi khairi a'malina. Ya Allah, mudahkan segala kebaikan terhadap kami. Ya Allah, jauhkan dari segala kesulitan pada kami. Ya Allah, sempurnakan semua rencana kami. Nah, apakah ini masuk? Boleh dibaca. Gitu kan, Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina, Allahumma tamim lana bi khairi a'malina. Enggak sepenuhnya pas, tapi ini konteksnya pas tidak dengan kita.
Kalau ada yang lebih khusus, mungkin doa yang menyebutkan, ya Allah, mudahkan dalam kebaikan, ya Allah gampangkan dalam mencari. Jadi ada doa-doa yang sifatnya kontekstual, terinci, boleh silakan apa saja kepada Allah ungkapan. Kapan yang paling tepat? Ibu bangun malam, sholat tahajud, usai tahajud, doakan semua putra putri, ibu, anak, cucu, mantu, Iya, itu Ustaz. insya Allah. Khususnya bukan khusus redaksinya, khusus sikapnya, khusus waktunya, khusus caranya. Baik. Doanya bisa umum saja, artinya tidak redaksi dari Al-Quran, tidak redaksi dari Rasulullah SAW, boleh saja doa sesuai dengan kebutuhan. Setelah doa yang umum, kemudian doa yang khusus dari kita masing-masing gitu ya Ustadz. Lebih khusus caranya lebih khusus, bangun malam itu khusus, momentumnya setelah tahajud. Nah, itu ada dua kondisi, udah bangun malam dalam keadaan setelah sholat, dalam keadaan sholat itu tentu dalam keadaan suci dalam pengertian punya wudhu, menghadap kiblat di tengah malam. Masya Allah, itu doa yang sangat potensial diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu, dari sisi cara, dari segi momentum. Iya, baik Ustadz. Aduh, memang susah ya jadi orang tua. Iya. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, kalau Ibu Sarah sudah selesai, kita memberi kesempatan kepada yang lain. Ini ada dari dalam Pak Arif. Arif. Pak Mumu? Pak Arif. Ya. Silahkan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor, saya mau nanya, tadi menyangkut di awal, kalau seorang kafir, itu sudah, kan tadi diterangkan ada yang terkunci, ya benar-benar terkunci, sama yang terkunci tapi masih terbuka. Masih bisa dibuka? Iya, masih bisa dibuka. Nah, bagaimana kalau benar-benar seorang yang kita banyak tahulah ya, para mu'alaf itu yang benar-benar dari seorang yang begitu kerasnya di dalam agamanya menghina Islam. Ya kan? Padahal dia udah begitu dikuncinya, dia tahu dia seorang pimpinan dan suatu di gerejanya mungkin kita lihat. Ya kan? Dia udah sampai pendeta udah menghina Islam seperti apa. Tiba-tiba saya tahu kabarnya di belakangan dia masuk Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, yang tadi kan kalau orang yang bisa masih dibuka gemboknya itu adalah dia ada usaha kan, tadi pada katakan Pak Profesor kan, ada usaha. Sekarang pertanyaannya, usaha dulu apa hidayah dulu untuk dia bisa ini? Nah, ini yang pertanyaannya, orang kan untuk melakukan sesuatu kan atas gerakan Allah ya, atas izin Allah semuanya. Nah, ini yang dia mau usaha, tapi kan kalau nggak ada Allah mengizinkan atau dia nggak menggerakkan segala sesuatu, Allah nggak akan punya kehendak dari situ kan, kita melihat. Nah, yang kedua juga mengenai tadi mengenai apa tadi? Ya, kirim buat doa atau pahala ya buat orang yang sudah meninggal. Nah, sekarang pertanyaannya ya banyak juga kita bisa menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal yang dulu belum pernah sempat haji, badal hajinya. Nah, kan itu kalau menurut tadi yang pertama, bagaimana yang kedua atau yang kedua. Nah, badal haji gitu ya, untuk orang tua kita yang belum pernah haji, tapi kita baru punya duit saat ini, udah umur tua, baru kita punya uang untuk menghajikan orang tua kita. Ya kan? Pertama kan kita menghajikan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa membadalkan orang tua kita. Ya kan? Terus kedua, atau juga kita mengirim yang biasa-biasa kalau kita lihat di majelis gitu suka mengirim Fatihah buat orang-orang yang sudah meninggal, atau kita doa muslimin atau muslimat. Itu bagaimana juga kalau memang kita menurut teori satu atau teori yang kedua. Itu aja dua pertanyaan seperti itu. Saya ambil yang tengah dulu tentang haji gini.
tentang haji itu ada kekecualian karena Rasulullah SAW memberikan bimbingan khusus. Gitu. Ini saya akan sebutkan intisari hadisnya. Ya. Jadi intisari itu gini, ada seorang muslim sudah memenuhi istitoah. Dia sudah punya dana, sudah punya sehat, punya kesempatan untuk haji. Kan haji itu ada syarat. Al-Quran berarti manistato'a ilaihi sabila, yang memiliki kesanggupan untuk datang ke Mekah. Datang ke Mekah itu ternyata diuraikan oleh ulama, kata istito'a itu satu, punya bekal, punya ONH lah kalau sekarang, ongkos naik haji. Bukan hanya ongkos, tapi juga kemudian punya dana lain, tidak hanya ongkos dong, untuk kebutuhan lainnya ada yang tidak tercover oleh ONH. Yang kedua, sehat. Itu sehat penting. Itu jadi bekal, sehat. Yang ketiga, keadaannya sedang damai. Kalau sedang konflik kan nggak boleh kita masuk ke wilayah konflik. Gitu. Kemudian alat transportasinya terorganisir, tersedia. Nah, kalau ini kemudian semuanya sudah terpenuhi, lalu meninggal. Datang orang ini kepada Rasul. Nah, Rasul menjawab, apabila orang tuamu punya utang, apakah kamu tidak punya kewajiban untuk bayarnya? Lalu orang berkata, iya ya Rasul, kami sudah mengetahui bahwa apabila orang tua kami punya utang, lalu meninggal, kami anak-anaknya punya kewajiban membayarkan utangnya. Lalu Rasulullah menyimpulkan, utang kepada Allah lebih utama. Gitu. Nah, karena itu untuk ibadah haji boleh mengatasnamakan orang yang sudah meninggal. Tapi ada syarat. Syarat teknis. Syarat teknis, yang menghajikan harus sudah haji. Yang kedua, sebaiknya yang menghajikan keluarga, anak, cucu, kakak, atau adiknya keluarga dekat, mantu, keluarga dekat. Kemudian pada saat menghajikan itu satu orang dihajikan oleh satu orang, tidak bisa menghajikan 2 atau 3 orang. Ada yang nggak bisa rangkap. Kenapa? Ibadah haji itu terbagi 2. Ada yang untuk aku, untuk dia, tawaf. Hari ini karena waktunya terbuka, tawaf itu panjang waktunya. Sehingga saya bisa tawaf untuk aku, besok tawaf lagi untuk dia. Tapi ketika wukuf, nggak bisa. Wukuf hanya 1 orang. 1 person untuk 1 person nggak bisa. Udah waktunya serentak, tempatnya 1 titik, tempatnya nggak masalah, tapi waktu serentak. Nggak bisa. Saya niat wukuf untuk aku, juga untuk dia, karena waktunya serentak. Nah, karena wukuf adalah serentak, nggak bisa wukuf hari ini wukuf pagi atau dari duhur sampai asar untuk aku, dari asar sampai maghrib untuk beliau, nggak bisa. Oleh sebab itu, menghajikan itu hanya 1 orang bisa menghajikan 1 orang. Nah, ini karena ada contoh dari Nabi, syar'i, maka mengatasnamakan itu menjadi syar'i. Apa itu syar'i? Legal menurut agama. Gitu. Sementara ibadah-ibadah sosial yang ditanyakan tadi, kan sedekah secara umum. Dan itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Mengapa demikian? Karena semua yang kita lakukan tidak boleh keluar dari contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sekarang problem di masyarakat tentang haji gini. Di masyarakat itu, ini saya temuan, tapi belum saya publikasikan luas. Orang cukup membayar uang 5 juta. Bayar
namanya haji amanah. 5 juta. Dihimpun sampai 10 orang, 20 orang, 30 orang dihimpun. Jadi lumayan. Dia dapat uang kalau ada sampai 50 orang, 50 kali 5 juta. Yang berangkat 1 orang. Kita tidak tahu dia menghajikan siapa di sana. Itu. Dia transparan nggak siapa mengajikan siapa? Itu kan 50 orang berarti harus 50 orang juga kan harus sebanding. Bisa tiba-tiba cukup memberikan sertifikat tanda tangan. Siapa yang tanda tangan juga atas nama siapa. Di sana nggak ada manajemen tanda tangan untuk mewakilkan, tapi pulang ke kampung bawa sertifikat. Ada fotonya, pakai aksara Arab. Wah, seneng. Nah, ini berarti terjadi manipulasi agama. Nah, itu yang paling berat adalah itu karena tokoh agama yang begitu, karena nggak mungkin masyarakat percaya kepada tokoh. Itu susah diselesaikannya, Pak. Di mana saya menemukan kasus ini ditemukan ketika saya berdialog dengan para mubalik, para pengurus MUI malah tingkat desa sekecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Itu terjadi di desa ini, desa ini. Itu laporannya tingkat desa, karena saya dialognya sekecamatan, ada 18 desa. Desa mana? Rupanya hampir merata dari 18 desa itu terjadi. Cuma ada desa tertentu lebih kuat, lebih dominan. Empiris, aduh ya Allah. Kenapa? Saya nggak suka di kampus saja sesekali bisa ke akar rumput gitu. Ingin mengetahui, ternyata di masyarakat problem. Dan itu tidak bisa, karena yang ada ustadz, ada yang tokoh MUI juga yang mengkoordinir. Lah, ini kan kerjaannya jadi kerjaan orang yang punya nama di masyarakat. Tapi muncul dalam diskusi. Saya kan tidak tahu, langsung saja dijelaskan. Ternyata penyelenggaranya bagian daripada tim MUI juga. Aduh, itulah di masyarakat. Masyaallah. Tuh, satu ya. Oke. Nah, sekarang tadi yang nomor 1, pertanyaannya hidayah dulu atau gini Pak. Pertama, persoalan itu persoalan pribadi orang. Yang tahu yang bersangkutan dengan Allah. Bisa saja seperti pengalaman bagaimana seorang Khalid bin Walid itu memusuhi Rasul. Kebenciannya Amr bin As. Contoh, Amr bin As itu sampai ucapan gini, tidak ada yang paling kuharapkan kecuali Muhammad mati, saking aku benci sama Muhammad. Sehingga dia membagi hidupnya menjadi 3 periode. Ini Amr bin As, ada hadis, kalau aku meninggal saat aku jahiliyah, aku pantas berada di kerak jahanam. Karena tidak ada yang paling kubenci selain Muhammad. Dan tidak ada yang selain kuharapkan kecuali kecelakaan bagi Muhammad. Gitu. Lalu tiba-tiba aku berpikir, Muhammad ternyata diperlakukan buruk oleh orang Mekah. Muhammad harus mati. Ajarannya harus berhenti. Pengikutnya dibujuk supaya kembali. Tapi begitu Nabi Muhammad jadi pemenang, Futuh Mekah, ternyata tidak dendam. Dan sebelumnya, Muhammad baik-baik saja. Aku kagum, aku tertarik, lalu aku masuk Islam. Kata Amr bin As, kalau saya meninggal saat itu, harapan untuk dapat surga besar. Tapi setelah Rasulullah meninggal, aku jadi pejabat, kata dia. Aku jadi pejabat. Amr bin As jadi pejabat, jadi gubernur apa? Saya tidak tahu yang saya kerjakan jadi pejabat, apakah sesuai dengan ajaran Muhammad atau tidak. Dia merasa jadi pejabat banyak masalah, sering tidak terkontrol. Karena itu dia pesan,
Sudahlah, ketika aku meninggal nggak usah rame-rame, aku nggak pantas dihormati karena aku jadi pejabat yang belum tentu baik kelakuanku. Gitu, saking dia merasa dirinya. Padahal dia yang membawa Islam ke Mesir. Apa kesimpulannya dari cerita Amr bin As? Bisa saja dalam satu periode tertentu orang sangat benci sama Islam, ungkapan kebenciannya, tapi diam-diam dia bisa evaluasi, menilai orang. Nah, itu struktur kepribadian itu yang kita tidak tahu. Terjadi apa dalam diri orang itu? Kalau ditanya mungkin terungkap. Oh, saya mengevaluasi, saya merenungkan, mengubah cara pikir, gitu, menemukan data baru, lihat momentum lain. Akhirnya hidayah datang. Jadi kalau gitu gimana hidayah? Bisa jadi prolognya lebih dulu, yaitu kaitan dengan gimana struktur kepribadian, sikap, cara, apakah orangnya berpikir tentang kayak kunci sekaligus, atau dia masih bisa mengevaluasi, bisa merenungkan. Biasanya orang yang fleksibel, bisa merenung, bisa mengevaluasi, peluang untuk pindah agama itu besar. Gitu. Jadi saya punya kesimpulan, hidayah Allah kondusif dengan struktur kepribadian orang. Bisa kita tahu kalau kita tanya beberapa kasus mualaf, bisa ditemukan. Gitu. Tapi sebelum kita nanya mendalam, kita nggak tahu apa yang terjadi pada pikirannya. Keterbukaannya adalah masalah pribadi dia, kegelisahan pribadi dia, lalu dia mencari, membandingkan, mengamati, itu pribadi dia. Tapi saya menguji disertasi. Ada disertasi, saya jadi penguji tentang mu'alaf. Ada yang butuh waktu 20 tahun baru sampai memutuskan untuk pindah agama. Ada yang hanya 1 bulan. Nah, gimana ini? Kok yang bisa sampai 20 tahun? Mungkin dia berpikirnya perlu data, diulang-ulang, berapa contoh, berapa kasus, sampai ada kesimpulan. Kalau yang ini, 1 kasus saja, 1 momentum saja, langsung gerak cepat, ambil kesimpulan. Wallah, itu karakter orang pribadi. Tapi ujungnya sama-sama mu'alaf. Jadi gini, lebih baik seperti Rasulullah. Ketika Rasulullah menemukan orang yang menolak, keras menolaknya, berdoa dengan positif. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku. Dia melawan aku, dia ingin membunuhku karena dia belum tahu agama ini dengan baik. Itu contoh dari Rasulullah. Nah, ternyata doa Nabi itu nggak tembus sama yang ingin membunuh Nabi, tapi cucunya jadi pejuang Islam. Itu Abdurrahman As-Saqaf, As-Segaf. Itu ternyata kakeknya yang melempar Rasulullah di Taif. Tapi cucunya jadi pejuang muslim. Bahkan dia dibunuh secara zalim oleh khalifah. Karena khalifah takut dia jadi bintang baru menggantikan khalifah. Gitu. Ya itu urusan politik lah begitu. Kalau lihat gubernur, ini gubernur potensial untuk jadi pemenang. Dimusuhi kan? Itu zaman dulu itu Gubernur Abdurrahman As-Segaf dimusuhi oleh Khalifah Abdul Malik. Itu oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Ini saya nggak cerita sekarang. Ini bagaimana seorang gubernur yang sangat ditakuti oleh Khalifah karena dia potensial untuk jadi pemimpin yang baik. Itu. Bukan cerita sekarang, saya cerita zaman Bani Umayyah. Gitu. Iya. Nah, ternyata kakeknya yang melempar Rasulullah di Taif. Doa Nabi nggak tembus, nggak dikabulkan. Cucunya, Masya Allah, gitu. Cukup malam ini, Pak Uli? Ya, sudah malam juga. Bapak dan Ibu yang terhormat, baik yang hadir bersama di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti di kediaman masing-masing, tanpa saya merinci dan menyebut satu persatu, tuh. Mari kita bersama-sama mengakhiri taklim kita malam ini dengan bersama-sama membaca doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.